Jangan kamu berani ganggu anak saya. Tante Rianti. Saya akan ngelakuin apa aja buat melindungi anak saya. Dan kalau kamu sampai berani sakitin anak saya akan balas kamu. Aku udah dengar ancaman itu dari Om Aditya. Bagus kalau kamu ngerti. Gimana? Jadi Tante bawa kan uang 200 jutanya? Jadi kamu yang udah neror dan ngancam saya? Iya, aku tahu rahasia Tante. Aku tahu kalau misalnya Tante itu istri keduanya Om Aditya. Jadi gimana? Apa aku kasih tahu Aurel aja? Marsha, kamu jangan macam-macam ya. Dan yang kamu omongin tadi tuh hoax. Emang kamu dengar dari siapa sih berita sembarangan kayak gitu? Ya, aku dengar langsung dari sumbernya Tante. Maksud kamu siapa sih? Suami saya? Kamu gak usah dengerin suami saya. Dia tuh emang suka merekayasa karena dia suka menjelekkan saya. Sumbernya ya Tante sendiri kali. Aku dengar langsung dari mulut Tante. Tapi biar lebih seru, aku nggak akan bilang itu. Kalau misalnya itu bukan beneran dan hoax, kalau gitu gimana kalau aku susul Aurel dan aku kasih tahu dia sekarang? Kan Tante bisa bilang kalau itu sebenarnya bohong. Jadi nggak usah ditakutin kan? Jangan kamu berani ya. Aurel! Marsha! Aurel! Marsha! Aurel! Aurel! Aku harus pastikan peneror itu beneran Marsha atau bukan. Halo Tante, jadi Tante masih nggak percaya kalau ini aku ya? Kalau gitu, aku kasih tahu rahasia Tante ke Aurel dulu ya. Marsha! Aurel! Marsha! Marsha, tunggu. Tante mohon kamu jangan ngomong apapun ke Aurel. Sekarang Tante nggak bisa bayar kamu, Marsha. Tante nggak punya uang segitu, tolong kasih Tante waktu. Kalau gitu, aku mau Tante lakuin satu hal buat aku. Apa itu? Tenang aja, gampang kok. Ada satu hal yang aku mau Tante lakuin buat aku, yaitu buat Aurel jangan terima cintanya Dikta. Emang Dikta mau nembak Aurel? Iya Tante, dan aku mau Tante pastiin kalau Aurel itu gak bakal jadian sama Dikta. Dan satu hal lagi, aku mau Tante bikin Aurel resign dari Sententia Cafe. Oke, kalau gitu aku duluan ya Tante. Bye-bye. Aku gak nyangka ada orang yang sama, bahkan lebih menyebalkan daripada Sandra, seperti Marsha. Assalamualaikum, Mut. Waalaikumsalam, Bu. Kenapa Mutiara? Bu Cynthia, maaf. Saya mau nanya, apa Bu Cynthia orang yang udah ngerekomendasiin saya untuk dapat beasiswa di kampusnya Mbak Aurel? Kok kamu bisa mikir gitu? Karena Bu Cynthia orangnya selalu biayain saya. Bu Cynthia baru aja bayarin kontrakan saya. Sampai setahun pula. Saya ingat juga dulu Ibu Cynthia pernah cerita kalau pernah dikuliahin sama Pak Bobi. Saya tahu ini niat yang baik. Tapi tolong Bu, kontrakan aja udah cukup. Jangan ditambah sama ini. Saya nggak tahu mau gimana cara bayar utangnya. Mut, sabar. Tapi emang bukan saya, Mut. Saya nggak ada biayain kuliah kamu.
Cuman kalau memang ada orang yang tiba-tiba kasih kamu beasiswa, menurut saya tuh bagus sekali. Kamu harus ambil, kamu kuliah dengan baik, kamu sekolah setinggi-tingginya, dan saya yakin pasti ibu angkat kamu juga di atas sana pasti seneng banget. Kalau tahu kamu kuliah, kamu berhasil. Tolong jujur Bu, kalau emang ini Bu Cynthia saya seneng kok. Ya cuman saya nggak enak aja dan nggak tahu gimana cara ngebalesnya. Ya Allah, Mut, sumpah bukan saya. Cuma kalau memang niat kamu untuk belajar itu tinggi, saya juga mau kok bantu kamu untuk kuliah. Nggak deh Bu, jangan. Saya nggak mau malah makin repotin Bu Cynthia. Maaf ya Bu mengganggu waktunya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Kak, aku langsung ganti kok, aku janji, please. Oke, fine. Gue bakalan transfer 50 juta sekarang. Sisanya kalau lo jadian sama Kayla. Ngerti? Oke. Kamu mau beli kotak musik aja perlu 20 juta. Kotak musik apaan, Ivan, 20 juta? Kemarin aku manfaatin habis-habisan sama Ivan. Dan semua buat bikin dia deket sama Kayla. Masa sekarang aku harus ngeluarin uang lagi sih? Bisa kan Kak? Please? I would give it to you, Kay. Sebenarnya aku punya kok 200 juta. Tapi kalau misalkan aku terus-terusan pakai uangku bisa habis juga. Dan investasi aku di perusahaan nomor itu tuh belum kelihatan hasilnya. So I cannot help you this time. Ken. Hai Ken. Kalian ngapain di sini? Aku mau ngobrol sama kamu sebentar boleh? Sebagai investor. Aku pengen masuk ke ruangan aku dulu. Kenapa Marsha tahu rahasia aku? Yang tahu aku istri kedua itu kan cuma Mas Aditya, Cynthia, dan ART di rumah. Siapa yang bocorin rahasia ini ke Marsha? Gimana kalau Kenzo sama Aurel tahu? Mereka pasti akan benci banget sama aku. Kalau bukan Bu Cynthia, terus siapa orang baik yang mau ngasih beasiswa buat aku? Aku nggak nyangka rahasia yang selama ini aku jaga justru akan dibongkar sama orang yang nggak pernah aku pikirkan. Dan orang itu ternyata Marsha. Ada yang nangis ya? Itu kan suara Mutiara. Aku sengaja lari ke sini biar nggak ada yang lihat aku nangis. Kenapa sekarang aku justru nyaris ketemu Mutiara?
Mutiara pasti khawatir dan nanya kalau dia lihat aku kayak gini.